Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 03 Panehulu, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan jika ada kata disiplin? Ada yang bisa memberikan komentar? Apa itu, Bu? Tepat waktu, Bu. Ya, bagus. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa memberikan pemahamannya? Komentar? Taat ataupun patuh. Sebelah sini. Boleh? Mendisiplinkan diri, Bu. Ya. Dari beberapa kutipan dari kawan-kawan, rekan-rekan semuanya, jawabannya adalah benar. Ya, disiplin merupakan ketepatan waktu juga boleh. Kemudian apa tadi yang dibilang, Bu? Taat peraturan dan mendisiplinkan diri. Nah, adapun konsep inti daripada budaya positif yang akan saya bacakan, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, saya akan menjelaskan poin demi poin untuk mengetahui apa itu budaya positif. Ya, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari perubahan paradigma belajar tadi, kita sebagai pendidik mampu mendidik anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu adapun dimensi-dimensinya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya yaitu yang kedua, disiplin positif. Nah, di sini ada makna disiplin positif, ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian, kaitan terhadap guru. Tujuan kita sebagai pendidik yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang ketiga, pengertian disiplin positif. Nah, dari makna disiplin positif, makna disiplin dan keterkaitannya terhadap guru, kita dapat mengartikan disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, di sini kita sering sekali sebagai guru, selama ini saya sendiri sebagai guru telah merefleksikan. Sebelumnya saya menjadi guru
sering sekali salah dalam memanajerial siswa atau murid kita. Selanjutnya nomor 3 yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama ya. Nilai-nilai yang disepakati bersama tegas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Contohnya, yang pertama jujur, kedua percaya diri, yang ketiga tanggung jawab, keempat komitmen, yang kelima sabar, yang keenam berprinsip, selanjutnya bersyukur. Nah, apa kaitannya dengan kata disiplin yang telah kita ketahui Bapak Ibu? Nah, di sini nanti kita bisa menerapkan budaya positif. Budaya positif yang dapat yang ada harus kita tanamkan yaitu nilai-nilai kebajikannya. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Gosenbos itu satu, yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Lanjut, yang ke nomor 5 yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada beberapa motivasi untuk melakukan disiplin, diantaranya yaitu pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh, yaitu murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Motivasi tersebut termasuk motivasi ekstrinsik, di mana yang kedua yaitu motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, jika kita kaitkan dengan murid, yaitu jika murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan, itu merupakan motivasi intrinsik. Contohnya, apabila kita mengajar di dalam kelas, kita iming-imingi dengan sebuah hadiah, maka itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contoh, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa merefleksi diri apa itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya, ada 3 konsep disiplin yang harus kita terapkan dalam diri kita sebagai pendidik. Yang pertama yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa itu konsep disiplin dengan identitas gagal? Kita kaitkan dengan yang pertama itu ada hukuman. Sering sekali kita itu menghukum siswa ataupun murid, ya. Bagi siswa, arti dari hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid merasa takut, memaksa murid menjadi menyembunyikan kesalahan, dan kemudian murid menjadi rendah diri. Yang kedua, disiplin dengan identitas gagal, melakukan penghargaan, memberikan penghargaan bagi murid itu juga tidak efektif karena dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas. Ya, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ternyata selama ini saya salah. Sering sekali menghargai, memberikan motivasi kepada murid saya itu dengan yang disiplin identitas gagal. Nah, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu ada nggak yang sama seperti saya? Ada ya Bu ya?
kedua yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, konsekuensi itu bersifat penguatan jangka pendek. Apabila misalkan siswa kita itu berbuat salah, kita membuat konsekuensi, memberi hukuman dengan konsekuensi, itu dia akan bersifat penguatan jangka pendek. Perlu kita monitoring berkelanjutan, bukan sesaat. Kemudian membuat stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Ya, memang mereka menghormati peraturan yang telah kita buat. Tapi menjadikan murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan apa yang mereka perbuat. Itu dia kalau di konsekuensi, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid dapat menghargai dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan dirinya sendiri yang dapat memegang kontrol. Artinya setiap orang kontrolnya itu tidak bisa kita atur. Hanya orang itu sendirilah yang bisa memegang kontrol sendiri. Ada yang ketiga yaitu konsep disiplin. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, pengertian daripada restitusi yaitu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu dia bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang ketiga, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan apa kesalahan dia. Yang keempat yaitu fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan daripada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya Bu, siswa sering tidak mengerjakan PR. Apa yang terjadi? Kalau kita tidak bisa memegang kontrol diri, kita bisa saja memberikan hukuman, ya, bisa saja memberikan konsekuensi. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan restitusi. Nah, apa yang dilakukan guru? Guru menghukum siswa tersebut dengan memberi hormat bendera selama 10 menit. Kita menghukum siswa 10 menit itu merupakan hukuman. Contoh daripada kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Jika siswa tidak mengerjakan PR, itu ada konsekuensinya. Misal guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat apa yang diperintahkan oleh guru. Di sini guru bersikap tegas dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Namun kita lihat, apabila kita memperlakukan siswa kita dengan restitusi, apa yang akan terjadi? Restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari penjelasan saya, mudah-mudahan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi semuanya Bapak Ibu dapat memahami dan dapat merefleksikan diri sebagai pendidik. Yang keenam ada posisi kontrol. Posisi kontrol guru sebagai perestitusi. Ya, yang pertama yaitu kita sebagai guru itu kadang sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang kita marah-marah sama anak didik, tak tentu
tidak bisa mengontrol diri kita. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Inilah posisi kontrol guru. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu pada kasus siswa tidak memakai seragam pada saat upacara bendera. Nah, kita sebagai guru, di manakah posisi kita? Kita sering melakukan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau sebagai pemantau dan atau manajer. Coba kita lihat kembali di awal. Jika kita sebagai penghukum, maka kita akan patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Sering kita lakukan kepada anak didik kita, menghukum siswa kita apabila tidak menggunakan atribut lengkap. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bu guru akan bilang, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Itu salah satu contoh apabila kita membuat merasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Nah, apabila posisi kontrol kita sebagai teman, kita akan mengatakan kepada murid kita, ayolah yang tertib ya, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kira-kira seperti itu, Bu. Selanjutnya, apabila kita menjadi pemantau, posisi kontrol pemantau, kita akan membuat dan berkata, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini kita akan berkata, menanyakan keyakinan kepada anak kita. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu, nak? Begitu ya, Bu ya. Itu merupakan posisi kontrol manajer. Selanjutnya yaitu nomor 7, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan yang menghubungkan kita bisa membuat keyakinan suatu kelas. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Bu Elpiana? Untuk menjaga keselamatan kita, Bu. Kita pasti yakin bahwasanya kalau kita menggunakan helm, apabila kita melakukannya saat mengendarainya, kita yakin bahwasanya kalau ada kecelakaan, keselamatan kita pasti terjadi, keamanan kita. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang bisa menjawab? Ayo, ada? Kira-kira mengapa kita memakai masker dan mencuci tangan? Supaya jangan kena alkohol. Bisa. Oke. Kita yakin. Yang pertama, tidak supaya menjaga kesehatan. Kita yakin sebelum makan kita melakukan cuci tangan, karena kita adanya kuman-kuman di tangan itu tidak mungkin kita langsung makan. Ya kan, Bu? Kita yakin bahwasanya memakai masker itu melindungi kita dari berbagai penyakit, sama dengan keyakinan kelas. Nah, di dalam kelas kita akan membuat peraturan-peraturan kelas dan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama,
Yang pertama, guru dan siswa berdiskusi tentang peraturan kelas. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas. Nah, bagaimana merumuskan peraturan menjadi keyakinan? Nah, sebelumnya kita pernah membuat peraturan-peraturan di dalam kelas dengan menggunakan kata tidak boleh mencoret dinding, tidak boleh datang terlambat. Apalagi kira-kira Bu, peraturan yang telah kita buat di kelas? Tidak boleh makan di kelas. Nah, bagaimana kita meyakini untuk membuat keyakinan kelas? Kita membuang kata tidak boleh. Kita membuang kalimat dilarang menjadi kalimat positif. Kalimat tidak boleh itu merupakan kalimat negatif, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh, tidak boleh apa tadi Bu? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh mencoret dinding. Kira-kira kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, menjadi kalimat positif, menjadi apa Bu? Menjaga kebersihan kelas. Tidak ada lagi kata tidak mencoret dinding. Menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh datang terlambat. Kita ganti datang tepat waktu. Begitu. Paham ya Bapak Ibu? Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang dibentuk harus lebih abstrak. Kemudian lebih berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, yaitu tadi yang kita paparkan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat sama anak-anak. Tidak perlu banyak-banyak kita paparkan, ya. Tetapi kita buat sedikit saja, namun mudah diingat sama anak-anak. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas terlibat saat membuat keyakinan kelas. Kita boleh menyuruh anak mengeluarkan ide-idenya untuk membuat peraturan kelas, kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke 8, yaitu segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, ya, ada 3 yang dapat kita lakukan sebagai guru. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pertama, apabila kita menghadapi murid yang sedang bermasalah, kita akan melakukan menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi tindakan yang salah dengan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, bisa kita menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, maka yang ketiga kita akan menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dibuat oleh keluargamu ataupun di sekolahmu. Dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Seperti itu. Nah, dengan kata lain, ya, menstabilkan identitas tadi, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk anak didik kita. Kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas yaitu ada beberapa, di antaranya berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat-kalimat ini
bisa kita terapkan pada saat menstabilkan identitas murid, pada saat menghadapi masalah. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalimat-kalimat ini bisa kita buat pada saat menghadapi murid yang bermasalah untuk menstabilkan identitasnya. Langkah selanjutnya yaitu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini semua perilaku memiliki alasan. Ya, kalimat untuk validasi tindakan yang salah itu bisa, yang poin pertama contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, baru kita masuk ke poin C, yaitu menanyakan keyakinan. Baik itu keyakinan yang di sekolah ataupun di rumah. Ya, kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang tumbuh dari dalam. Kalimat untuk menanyakan keyakinan pada murid yaitu yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau bisa kita langsung, apa nilai-nilai umum yang kita buat di kesepakatan kelas? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu ya, Bu. Lanjut. Contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini saya selaku CGP Angkatan 9 melakukan kasus Depi yang datang terlambat ke sekolah karena tidur larut malam.
Itulah kira-kira contoh restitusi yang telah saya lakukan. Di sini ada refleksi diri, ya kita sebagai guru dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah SD 03 Panehulu, saya bangga dengan semua Dewan Guru yang sangat gigih dalam melaksanakan tugas, terutama dalam hal ini Ibu Suntari sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Jadi dengan tulus hati calon guru penggerak ini tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan kita semua guru di sekolah ini akan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Alhamdulillah diseminasi pengimbasan yang dilakukan Ibu Suntari sudah cukup baik dalam hal budaya positif. Ini merupakan suatu aksi nyata yang dilakukan. Mudah-mudahan hal ini juga bisa ditiru oleh guru yang lain dan bisa juga diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kiranya murid bisa termotivasi dan memiliki kemampuan yang lebih dari yang sebelumnya. Jadi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Dewan Guru di SD 03 dan khususnya kepada Ibu Suntari. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini dalam aksi nyata memperoleh hasil yang signifikan untuk kedepannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengembangkan visi dan misi sekolah kita yang telah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulwasia. Saya adalah salah satu rekan dari Ibu Suntari di SDN 03 Panehulu. Menurut saya, pengimbasan yang dilakukan Bu Suntari tentang menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah sudah sangat bagus. Nah, di mana siswa-siswa di lingkungan sekolah sudah melaksanakan disiplin, tapi bukan dari faktor intrinsik, tanpa dari faktor intrinsik. Nah, kemudian dari paparan yang sudah disampaikan Bu Suntari, saya juga mengenal apa itu restitusi, di mana posisi kita sebagai pendidik yaitu adalah pemerasa bersalah, sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, apabila kita laksanakan semua yang ada dalam budaya positif di lingkungan sekolah kita, akan menjadikan peserta didik kita itu sesuai dengan tujuan pendidikan profil pelajar Pancasila, yaitu membentuk siswa-siswa yang berkarakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.